Perkenalkan, nama saya Sofia Lailatu Sahro. Saya dari kelas 003 SMJE 003. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegagalan Transmart dari mulai pertama launching hingga sekarang. Pada tahun 2012, Transmart diluncurkan dengan ambisi besar untuk menjadi salah satu jaringan retail terkemuka di Indonesia. Sebagai bagian dari City Corp, Transmart berusaha menghubungkan konsep belanja modern dengan hiburan dalam satu atap. Ide ini diharapkan dapat menarik banyak konsumen dengan pengalaman belanja yang unik dan menyenangkan. Sejak awal Transmart mengadopsi strategi ekspansi yang sangat cepat dan agresif dalam waktu singkat, banyak gerai dibuka di berbagai kota besar dan kecil di seluruh Indonesia. Namun, di balik gemerlapnya pembukaan toko-toko baru tersebut, tersembunyi masalah yang mulai menggerogoti fondasi bisnis mereka. Banyak gerai yang buka di lokasi yang kurang strategis, jauh dari pusat keramaian, dan akses yang sulit dijangkau oleh pelanggan. Di saat yang sama, Transmart harus menghadapi persaingan yang sangat ketat dari pemain retail lokal dan internasional seperti Hypermart, Indomaret, Alfamart, dan jaringan minimarket lainnya. Para pesaing ini tidak hanya memiliki jaringan yang luas, tetapi juga lebih mengenal pasar lokal dan kebutuhan konsumen. Mereka menawarkan harga yang lebih kompetitif dan promosi yang lebih menarik, membuat banyak pelanggan beralih. Transmart juga menghadapi masalah internal dalam hal manajemen dan operasional. Kesalahan dalam manajemen seperti kurangnya koordinasi antara departemen dan inefisiensi dalam rantai pasokan membuat operasi harian menjadi kacau. Banyak pelanggan mengeluh ketersediaan produk yang sering kosong dan pelayanan yang tidak memadai dari staf toko. Pengalaman berbelanja yang kurang menyenangkan ini perlahan-lahan mengikis loyalitas pelanggan. Seiring berjalannya waktu, dunia retail mengalami transformasi besar dengan berkembangnya e-commerce. Sayangnya, Transmart terlambat menangkap peluang ini. Mereka tidak agresif dalam mengembangkan platform belanja online yang memadai untuk bersaing dengan pemain e-commerce besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Pada pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 semakin memperburuk situasi. Ketika banyak orang beralih ke belanja online, Transmart kesulitan menyesuaikan diri dengan cepat. Pengalaman belanja di gerai Transmart juga sering kurang memuaskan. Layout toko yang tidak efisien, kebersihan kurang terjaga, dan penataan barang yang berantakan membuat banyak pelanggan merasa tidak nyaman. Selain itu, kurangnya sistem efisiensi untuk menangani umpan balik dari pelanggan membuat banyak masalah tidak terselesaikan dengan baik. Di tengah berbagai tantangan ini, Transmart berusaha untuk bertahan. Mereka mencoba berbagai strategi untuk mengatasi masalah yang ada, termasuk revisi strategi ekspansi, peningkatan kualitas pelayanan, dan upaya untuk meningkatkan kehadiran digital. Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar dan butuh waktu serta sumber daya yang signifikan. Kualitas pelayanan, dan upaya untuk meningkatkan kehadiran digital. Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar dan butuh waktu serta sumber daya yang signifikan untuk benar-benar membuat perubahan yang berarti. Kesimpulan dari materi saya di atas yaitu cerita kegagalan Transmart adalah cerminan dari betapa kompleksnya dunia bisnis retail, kesalahan strategi ekspansi, persaingan yang ketat, masalah manajemen dan operasional, serta kurangnya adaptasi terhadap perubahan besar adalah beberapa faktor yang menyebabkan masalah. Meskipun demikian, dengan evaluasi yang tepat dan upaya perbaikan yang berkelanjutan, masih ada harapan bagi Transmart untuk bangkit dan meraih kembali kepercayaan konsumen. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.